di depan tendanya itu sudah ada sosok kera hitam. Kera ini ukurannya besar banget. Kera ini duduk dan matanya itu menatap ke arah Sucang. Dan begitu mereka keluar tenda, Sucang dan Soleng ngelihat ada sosok 4 pocong di situ. Nah, mereka pocong-pocong ini kayak berusaha menguasai tenda Soleh dan Sucang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sucang yang asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman, di sini kami mau merekomendasikan film horor untuk teman-teman yang suka nonton, terutama nonton film horor. Mungkin di antara teman-teman ini sudah pernah tahu ada kisah yang sempat diangkat di salah satu channel horor di YouTube, yaitu YouTube-nya RJL5. Ceritanya ada sepasang suami istri. Di awal-awal pernikahan mereka itu begitu harmonis, dan setelah berjalan 3 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak. Terus tiba-tiba istrinya itu hamil, dan usia kandungannya ini sudah 3 bulan. Nah, di situ mereka merasa ada yang janggal. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan ruqyah. Mereka menemui seorang ustadz. Dan di situ akhirnya mulailah dilakukan ruqyah. Dan singkatnya, di situ ternyata ada sosok jin yang mengaku menjadikan istri ini sebagai pengantin wanitanya. Dan kehamilan sang istri ini adalah perbuatan dari jin tersebut. Nah, di situ teman-teman filmnya dikemas secara apik. Seru banget, pokoknya teman-teman nonton karena film ini sudah tayang di bioskop. Nah, judul filmnya adalah Pengantin Setan. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Sucang. Sucang ini nama panggilan dia waktu kecil, karena pada saat peristiwa ini terjadi, Sucang masih tinggal di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Dan di kampungnya itu, dia dikenal dengan nama Sucang. Nah, kakeknya Sucang ini adalah seorang tukang pijet di sana, tapi di sisi lain, banyak orang yang mengenal kakeknya Sucang itu sebagai sosok spiritual. Nah, nggak tahu gimana awalnya kakeknya ini bisa dikenal sebagai sosok seorang spiritual. Awalnya seperti apa, Sucang juga nggak tahu. Dan ternyata dalam berjalannya waktu, beliau ini nggak hanya dikenal sebagai seorang tukang pijet. Ya, karena beliau juga punya kemampuan lain, makanya beliau ini diyakini sebagai orang pintar atau orang dengan keahlian supranatural. Sucang ingat ketika dia masih kecil, begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di desanya. Nah, di tahun-tahun itu belum ramai seperti yang sekarang-sekarang ini. Di situ Sucang juga bercerita penerangan jalan itu juga masih sangat minim.
jarak dari rumah ke rumah yang lain juga masih sangat berjauhan. Dulu Sucang ingat betul ada salah satu teman Sucang yang dikabarkan hilang. Nah, sontak dari situ semua warga ini keluar mencari keberadaan anak yang hilang ini. Di situ Sucang dan teman-teman tentu ikut panik. Mereka semua ketakutan. Karena si anak yang dikabarkan hilang ini, tadi sorenya itu masih main dengan Sucang dan teman-teman yang lain. Nah, anak yang hilang ini nama panggilannya itu Kentang. Usia Kentang 3 tahun di bawah Sucang waktu itu. Nah, kira-kira waktu itu Sucang ini kelas 1 SMP, sedangkan Kentang kira-kira masih SD kelas 3 atau kelas 4. Jadi ketika mendengar kabar Kentang belum pulang ke rumah, mereka semua akhirnya panik, terutama teman-teman Sucang ini. Tentu Sucang dan teman-teman langsung ditanya oleh orang-orang, kemana perginya Kentang? Jujur, waktu itu Sucang nggak bisa menjawab. Karena setelah bermain di lapangan dekat masjid itu, Sucang langsung pulang. Dan waktu itu Sucang masih ngeliat teman-temannya ini masih main di sana. Dari situ ada salah satu teman Sucang yang menceritakan kejadiannya. Namanya ini Koji. Di situ Koji bilang, tadinya mereka semua ini memang main di tanah lapang di dekat masjid. Karena waktu itu lagi padang bulan. Istilah mereka yang mereka sebut untuk bulan purnama. Nah, tanah lapang itu kelihatan agak terang karena pantulan dari bulan purnama itu. Biasanya setiap bulan purnama anak-anak selalu bermain di malam hari setelah mereka ngaji. Itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 malam. Nah, waktu itu mereka ini lagi mainan lempar bola. Bola yang dipakai itu biasanya bola tenis. Atau kalau nggak ada bola tenis ya mereka akan membuat bola sendiri dari kain yang dikulung-kulung, dibungkus plastik kresek, terus kemudian dibungkus lagi dengan karet gelang, terus dibungkus lagi dengan kain perca. Pokoknya gimana caranya biar jadi bola yang agak berat. Nah, waktu itu mereka masih punya bola tenis, jadi mereka nggak perlu bikin bola buatan dari gulungan kain. Singkatnya, mainlah mereka di situ, dan menurut keterangan dari Koji ini, setiap kali main lempar bola, Kentang itu selalu ngelihat ke arah hutan kecil yang lokasinya itu persis di samping masjid. Nggak tahu kenapa waktu itu Kentang selalu ngelihat ke arah sana. Nah, masing-masing dari mereka nggak terlalu memperdulikan Kentang, karena mereka fokus dengan permainan itu. Dan sekitar jam 8:30 malam, si Sucang ini pamit, dia pamit pulang ke teman-temannya, dia mau pulang lebih dulu. Koji juga ngelihat ketika Sucang pulang. Dan setelah Sucang pulang, permainan tetap berlanjut. Terus tiba-tiba Kentang yang akhirnya kena bolanya. Jadi tugas dia mengambil bola ketika bola ini dilempar ke arah tumpukan batu oleh teman-temannya. Waktu itu Koji ini sempat melihat ada salah satu temannya yang sedang melempar bola. Nah, lemparannya itu kuat banget dan langsung mengenai tumpukan batu itu, terus tumpukan batu ini jatuh. Selain itu, bola tenis yang dia lempar ini melesat jauh masuk ke arah hutan kecil. Biasanya kalau mereka main di siang atau sore hari, mereka akan ambil bola itu. Tapi karena waktu itu sudah malam hari, nggak ada satupun yang berani masuk ke arah hutan kecil itu. Dan waktu itu Kentang sudah diingatkan oleh teman-temannya. Sudah yuk kita pulang aja, besok aja bolanya diambil Tang. Tapi Kentang kayak ngeliat terus ke arah hutan itu. Di satu sisi lain, memang waktu itu Kentang ini yang jadi objek. Dia yang harus ambil bolanya, karena dia yang tugasnya itu mengambil bola. Dan beberapa saat setelah itu, mereka akhirnya bubar. Nah, menurut Koji, ketika teman-teman ini pulang, Kentang itu juga ikut jalan bareng teman-temannya menuju ke rumah mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba pas di tengah jalan, Kentang itu memisahkan diri dari teman-temannya. Dan teman-temannya sempat tanya ke Kentang, mau kemana kamu Tang? Terus Kentang bilang, bentar, itu aku dipanggil sama orangnya. Ya mereka semua ini nggak tahu siapa yang dimaksud Kentang. Yang manggil Kentang ini siapa mereka juga nggak tahu. Pokoknya Kentang ngomong seperti itu. Terus akhirnya teman-teman Kentang ini mereka melanjutkan jalan kaki pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan Kentang waktu itu dia putar balik menuju ke arah lapangan. Tapi teman-teman nggak tahu persis kemana Kentang ini pergi. Singkatnya, kira-kira seperti itu cerita yang disampaikan Koji ke teman-temannya dan juga ke para ibu-ibu yang ada di sana. Nah, pada kala itu, tanpa dikomando,
para ibu-ibu ini sudah keluar sambil membawa peralatan dapur. Selanjutnya peralatan dapur ini mereka tabuh, mereka buat kebisingan. Mereka percaya kentang disembunyikan makhluk halus yang dikenal dengan nama Wewe Gombel. Sosok Wewe Gombel digambarkan sebagai sosok makhluk halus berwujud perempuan tua, dan mohon maaf payudaranya itu begitu besar, wajahnya menyeramkan. Dia ini dipercaya tinggal di pohon-pohon tua di hutan-hutan. Konon ketika ada anak yang hilang secara misterius, warga percaya Wewe Gombel yang menculik. Katanya anak yang diculik oleh Wewe Gombel ini dijepit di ketiak Wewe Gombel itu, terus diajak ke rumahnya. Di sana anak-anak itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Dia disayangi, dikasih makan oleh Wewe Gombel itu, dikasih minum. Padahal makanan yang diberikan oleh Wewe Gombel ini adalah kotoran hewan. Minuman yang diberikan juga adalah kencingnya hewan. Dan ini sering terjadi, kasus semacam itu sering terjadi di desanya Sucang. Dan waktu itu alasan kenapa para ibu-ibu membuat kebisingan dari peralatan dapur, supaya ketika Wewe Gombel ini mendengar kebisingan itu, dia akan merasa terganggu dan otomatis dia akan ngangkat tangannya terus nutup telinganya dengan telapak tangannya. Dan ketika Wewe Gombel menutup telinganya itu, secara otomatis anak yang dijepit Wewe Gombel di ketiaknya itu akan terlepas dan kemudian jatuh, mungkin jatuh di bawah pohon. Yang jelas anak ini akan terlepas dari jepitan Wewe Gombel. Mereka percaya itu. Nah, mulailah dari situ semua warga keliling desa. Mereka langsung menuju ke hutan kecil yang lokasinya ada persis di samping masjid dan di dekat lapangan. Dan sebelum para warga ini masuk ke hutan, mereka melihat di situ sosok Mbah Pujo ini keluar dari arah hutan. Nah, Mbah Pujo ini adalah kakeknya Sucang itu. Dan yang membuat warga kaget dan terharu, Mbah Pujo itu keluar dengan menggendong kentang. Kentang dalam posisi lemas, matanya itu terpejam. Di situ ibunya kentang langsung lari menghampiri Mbah Pujo. Semua orang akhirnya mengucapkan terima kasih ke Mbah Pujo. Setelah itu warga pun membubarkan diri. Nah, di sisi lain ada hal menarik dan terasa nggak masuk akal pada saat peristiwa itu terjadi. Kira-kira peristiwa di mana Mbah Pujo menggendong kentang keluar dari hutan itu waktunya ini sekitar jam setengah 12-an malam. Padahal sejak dari jam 9 malam Mbah Pujo itu ada di rumah. Beliau kebetulan ada tamu dari Jakarta. Nah, orang Jakarta ini datang satu keluarga, terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak perempuan. Mereka sudah janjian dengan Mbah Pujo sebelumnya. Jadi malam itu mereka tiba di rumah Mbah Pujo sekitar jam 9 malam. Dari Jakarta mereka ke Jombang naik mobil dan langsung menuju ke rumah Mbah Pujo. Keluarga Mbah Pujo menyaksikan sendiri Mbah Pujo waktu itu menemani tamunya dari jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Di situ Mbah Pujo melakukan pengobatan untuk anak perempuan keluarga Jakarta ini. Nah, anak perempuan dari Jakarta ini disinyalir terkena guna-guna dari rekan kerjanya. Jadi keluarga Mbah Pujo, termasuk ayah dan juga ibunya Sucang, ini juga menyaksikan sendiri Mbah Pujo itu nggak beranjak sedikit pun dari rumah beliau. Dari mulai jam 9 malam sampai jam 1 dini hari. Bahkan Sucang, malam itu dia sempat salim ke Mbah Pujo, itu sekitar jam 11 malam sebelum Sucang tidur. Nah, jadi ada kebiasaan yang dilakukan Sucang. Sebelum dia tidur, dia harus cuci tangan dan cuci kaki, dan selanjutnya dia harus salim atau mencium tangan anggota keluarga yang lebih tua. Jadi dia salim atau cium tangan ke Mbah Pujo sebelum dia tidur itu, dan juga selanjutnya dia cium tangan ke kedua orang tuanya. Barulah Sucang tidur. Nah, ada yang bilang Mbah Pujo itu memang punya ilmu rogo sukmo. Raganya itu bisa di satu titik, tapi sukmanya bisa memecah ke beberapa tempat. Dan kejadian malam itu seolah menjadi bukti nyata bahwa Mbah Pujo itu memang benar dia bisa berada di tempat berbeda dalam satu waktu. Memang aneh tapi nyata. Nah, di lain hari Mbah Pujo kemudian menceritakan peristiwa ketika beliau mencari keberadaan kentang. Mbah Pujo cerita bahwa ini semua menurut Mbah Pujo adalah sebuah kebetulan. Malam itu ketika kentang dikabarkan hilang, Mbah Pujo ini nggak bisa ikut keluar dengan warga karena Mbah Pujo lagi ada tamu. Mbah Pujo tamunya dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta. Dan karena tamu dari Jakarta ini
menceritakan kronologi anak perempuannya yang mengalami hal mistis. Di situ kemudian Mbak Puco mendengarkan cerita dari mereka. Terus keluarga dari Jakarta ini juga bilang bahwa anaknya kena guna-guna dari rekan kerjanya di kantor. Jadi dari situ Mbak Puco akhirnya fokus menangani sosok anak perempuan ini. Dan kira-kira sekitar jam setengah 11 malam, pada saat itu Mbak Puco sedang membalurkan tumbukan daun sirih ke arah kepala perempuan itu. Tiba-tiba Mbak Puco ini didatengin sosok Kiai Yusni Koblen namanya. Kiai Yusni Koblen ini, menurut Mbak Puco, dia adalah sosok jin muslim yang dikenal Mbak Puco sudah sejak lama. Sosok jin muslim bernama Kiai Yusni Koblen ini tinggal di Masjid Jami yang lokasinya agak jauh dari desa Mbak Puco tinggal. Jadi waktu itu, tiba-tiba sosok Kiai Yusni ini bilang ke Mbak Puco, "Hei Puco, iku lho, tolongan bocah kae, mesake bocahe." Nah, Mbak Puco waktu itu kaget. Karena sosok Yai Yusni ini jarang sekali muncul secara mendadak seperti itu. Seketika itu juga, Mbak Puco langsung merasa tubuhnya ini melayang. Dia langsung bisa melihat tubuhnya yang lain lagi sibuk mengobati pasien perempuan itu. Dan tubuh Mbak Puco yang terasa agak melayang ini, kemudian mengikuti sosok jin muslim yang bernama Yai Yusni Koblen itu. Nah, di situ Mbak Puco memegang tongkat Yai Yusni. Pada saat itu juga Mbak Puco merasa seperti terbang bersama Yai Yusni Koblen. Nggak sampai 10 detik, Mbak Puco sudah tiba di sebuah hutan gelap. Dan di tengah hutan itu ada sebuah rumah, bangunannya itu seperti bangunan gubuk. Gubuk itu terlihat jelek banget. Dan dari luar, Mbak Puco bisa melihat bahwa gubuk ini kotor dan terlihat sumpek di dalamnya. Di situ, Yai Yusni hanya mengantar Mbak Puco sampai ke arah depan rumah, ke arah depan gubuk itu. Terus kemudian sosok Yai Yusni ini menghilang. Mbak Puco langsung masuk ke rumah gubuk itu. Di situ Mbak Puco melihat ada sosok perempuan, tubuhnya itu bongsor. Mohon maaf, tampilannya itu kayak orang nggak waras. Jadi bajunya compang-camping, rambutnya berantakan, dan baunya itu busuk banget. Jadi yang dicium Mbak Puco waktu itu bener-bener kayak bau kotoran hewan. Dan di depan perempuan itu Mbak Puco melihat di situ ada kentang yang lagi makan dengan lahapnya. Yang dilihat Mbak Puco, kentang ini lagi makan kotoran sapi, tapi dia makan dengan lahap. Waktu melihat kejadian ini, Mbak Puco itu sudah muntah-muntah. Dan ketika Mbak Puco muntah inilah sosok perempuan ini noleh ke arah Mbak Puco. Dan sosok perempuan ini langsung teriak-teriak ketakutan. Dari teriakan sosok perempuan ini, dia itu kayak nggak rela ada yang mengetahui keberadaannya. Nah, sosok ini cuma teriak-teriak terus, nggak ngomong apapun. Langsung seketika itu juga Mbak Puco meraih kentang. Setelah kentang berhasil diambil oleh Mbak Puco, kentang digendong keluar dari gubuk itu. Di sini, sosok perempuan si Wewe Gombel ini, dia nggak melakukan perlawanan apapun. Jadi dia cuma nangis, dia cuma teriak-teriak histeris. Dan teriakan dan tangisannya itu benar-benar kenceng dan melengking suaranya. Sampai-sampai Mbak Puco itu nggak kuat mendengar teriakan dari sosok Wewe Gombel ini. Singkatnya, akhirnya kentang itu berhasil dibawa keluar dari hutan. Dan ketika keluar dari hutan, Mbak Puco melihat banyak warga yang sudah berkumpul di sana. Mbak Puco singkatnya menyerahkan kentang ke ibu dan bapaknya, terus Mbak Puco pulang ke rumah. Ketika jalan sekitar 5 langkah, Mbak Puco itu kayak kesandung batu, terus beliau jatuh. Dan ketika Mbak Puco jatuh, inilah pandangan matanya itu gelap. Terus beberapa detik kemudian, Mbak Puco sudah kembali lagi ke raganya yang asli. Di hadapan Mbak Puco masih ada perempuan pasiennya itu. Nah, setelah itu Mbak Puco pun melanjutkan pengobatannya. Nah, begitulah Mbak Puco ini cerita ke para anak-anaknya dan juga ke cucu-cucunya. Di sini warga juga mengetahui kronologis Mbak Puco bisa menolong kentang pada malam itu. Dan begitulah Mbak Puco ini dikenal oleh warga sekitar. Beliau ini orangnya jarang bicara, jarang bergaul dengan warga. Nah, di situ Sucang sebagai cucu dari Mbak Puco sering mendapat cerita dari kakeknya itu. Tapi sedikit pun Mbak Puco nggak pernah mengajarkan apapun ke Sucang. Mbak Puco ini pernah berucap pada anak-anaknya, yaitu ke bapak dan juga Pak Lek dan buliknya si Sucang ini. Mbak Puco ini bilang, nanti setelah aku meninggal, nggak boleh ada satupun anak atau cucuku atau cicitku yang meneruskan perjalananku ini.
Di situ Mbak Pujo pingin anak, cucu, dan cicitnya itu menjadi orang biasa saja. Ya, bekerja jadi karyawan atau punya bisnis sendiri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal spiritual yang dilakoni Mbak Pujo. Nah, singkatnya waktu pun berjalan, ketika Sucang kelas 2 SMA, kesehatan Mbak Pujo itu mulai menurun. Di masa-masa itu Mbak Pujo sudah jarang mau menerima tamu. Sekalipun tamu yang datang itu mau membayar mahal, tapi kalau menurut Mbak Pujo masalahnya atau hal yang dialami oleh pasien ini belum parah, Mbak Pujo akan selalu menolak. Sucang ingat, siang itu ketika Sucang baru pulang dari sekolah, di rumah Mbak Pujo ini sudah ada 2 mobil mewah. Dari plat nomornya itu terlihat plat nomornya dari kota Surabaya. Rupanya tamu Mbak Pujo siang itu adalah rombongan orang-orang Tionghoa dari Surabaya. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan siang itu, intinya Mbak Pujo nggak bisa membantu mereka. Meskipun pada saat itu mereka sudah siapkan uang 1 koper untuk Mbak Pujo, tapi tetap Mbak Pujo menolak secara baik. Singkatnya, rombongan dari Surabaya ini pun akhirnya pulang tanpa hasil. Dan hal-hal semacam itu sering terjadi, terutama ketika Mbak Pujo semakin mengalami penurunan kesehatan. Nah, suatu ketika menjelang malam 1 suro, Mbak Pujo ini ngajak Sucang dan juga cucu Mbak Pujo yang lain mancing di kali belakang desa. Sudah lama banget Mbak Pujo ini nggak mancing bersama cucu-cucunya. Kebetulan juga pada waktu itu pas cucu-cucunya ini lagi liburan sekolah. Singkatnya, berangkatlah mereka semua membawa pancingan. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah tempat sampah di samping kuburan desa. Di situ mereka mencari cacing untuk umpannya. Dan pas mereka cari cacing ini, Mbak Pujo itu duduk menunggu Sucang dan sepupunya di bawah pohon asem, gak jauh dari sana. Di situ ada momen Sucang ini sempat melihat Mbak Pujo itu kayak ngomong sendiri. Di situ Mbak Pujo ngomong sambil nunjuk-nunjuk ke arah pemakaman. Sucang sendiri nggak paham waktu itu Mbak Pujo ini lagi ngomong sama siapa. Singkatnya, setelah Sucang dan sepupunya dapat banyak cacing, mereka pun akhirnya berangkat ke sungai untuk mancing. Dan di tengah-tengah ketika mereka mancing itu, Mbak Pujo itu bilang ke Sucang. Mbak Pujo ini kalau manggil Sucang dan cucu-cucu yang lain yang laki-laki itu, panggilannya selalu memanggil Nang, yang kependekan dari lanang, artinya anak laki-laki. Di situ Mbak Pujo bilang, Nang, kamu bisa nggak Nang nganterin Mbah ke Gunung Lawu? Terus di situ Sucang menjawab, Gunung Lawu itu mana Mbah? Mana bisa aku manjat, Mbah? Nah, wajar di masa-masa itu Sucang menggunakan kata manjat. Karena yang ada di pikiran Sucang saat itu, mendaki gunung itu berarti memanjat tebing dan naik tebing yang tinggi-tinggi. Terus kemudian masuk hutan dan manjat lagi. Itu yang ada di bayangan Sucang. Terus Mbak Pujo menjelaskan, yo ndak perlu bisa manjat Nang, yang penting kamu punya niat nganterkan Mbah. Kalau kamu niat nganter Mbah, ya bismillah aja, nanti ada yang menguatkan kamu. Nah, waktu itu kan Sucang ini lagi mancing, ditemenin sepupunya yang namanya Soleh. Jadi Sucang bilang ke Mbak Pujo, Soleh juga ikut kan Mbah? Mbak Pujo cuma menganggukkan kepalanya. Nah, hari yang ditentukan ini pun tiba, hari itu hari Rabu. Sucang lupa bulan dan tahun persisnya itu tahun berapa. Perkiraan Sucang itu mungkin terjadi di sekitaran tahun 2006 atau 2007. Singkatnya hari itu mereka diantar oleh bapak dan juga Pak Liknya Sucang. Sucang dan Soleh ini dibonceng oleh Pak Liknya Sucang. Sementara Mbak Pujo dibonceng oleh bapaknya Sucang. Berangkatlah mereka menuju ke terminal Jombang. Dan sesampainya di terminal, bapaknya Sucang itu titip pesan. Mbah tolong dijaga yo Cang. Yang nurut sama Mbah. Kalau ada apa-apa yang nggak beres, langsung laporkan ke pos jaga ya. Pokoknya jaga betul si Mbah. Nah, singkatnya setelah itu mereka pamit dan berangkatlah mereka. Dalam perjalanan waktu itu, ketika di bis, ini masih banyak pengamen dan juga pedagang asongan yang masuk. Dan Sucang ingat betul, sepupunya si Soleh ini setiap kali ada pedagang asongan yang masuk ke bis, dia itu selalu beli makanan dan minuman. Jadi nggak terhitung berapa banyak makanan yang dimakan oleh Soleh. Dari mulai telur puyuh, tahu petis, manisan mangga, semua itu dibeli oleh si Soleh.
Maklum karena Soleh ini badannya bongsor dan dikenal doyan makan. Apalagi makanan yang pedas-pedas. Ini si Soleh doyan banget. Nah singkatlah sampailah mereka itu di Terminal Mauspati. Di situ mereka lanjut naik angkutan pedesaan sampai ke base camp Cemoro Sewu. Di masa-masa itu ketika Suchang ini masih SMA, jujur di masa-masa itu dia nggak tahu hari-hari besar Jawa itu apa-apa saja, di bulan apa aja dia nggak tahu. Jadi ketika dia menuju ke Gunung Lawu bersama Mbah Pujo, dia sendiri nggak tahu apakah waktu itu bertepatan dengan malam 1 Suro atau bertepatan dengan hari besar lainnya. Suchang benar-benar nggak tahu. Yang dia tahu waktu itu kebetulan bertepatan dengan liburan sekolahnya. Begitupun juga dengan Soleh. Nah setelah sampai di pos mereka bayar uang retribusi, belum ada simaksi seperti sekarang pada saat itu. Dan para pendaki yang mau mendaki ke Gunung Lawu pun juga nggak seperti sekarang, yang semuanya serba lengkap peralatannya. Waktu itu Suchang hanya pakai sepatu sekolahnya. Soleh pakai sepatu olahraga, sedangkan Mbah Pujo hanya pakai sandal jepit yang biasa beliau pakai sehari-hari di rumah. Hari itu sudah mulai sore ketika mereka mulai mendaki. Kabut itu sudah mulai turun. Nggak ada orang yang naik selain rombongan mereka ini. Kira-kira mereka sudah berjalan waktu itu sekitar 10 menit, terus Soleh bilang ke Mbah Pujo supaya dia ingin istirahat sebentar. Nah, Mbah Pujo pun memilih lokasi persis di bawah pohon dan mereka berhenti di situ. Di momen itu Suchang mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Selain kabut yang mulai turun dan kabutnya itu tebal, cuacanya itu juga dingin menusuk. Ditambah lagi, suasananya itu begitu sunyi dan sepi. Nggak ada suara apapun. Disitulah Suchang itu merasa agak aneh. Nggak lama setelah itu Mbah Pujo itu menoleh ke arah atas. Beliau itu ngelihat ke arah jalur yang menuju ke atas. Nah cukup lama Mbah Pujo ngelihat ke arah sana. Setelah itu Mbah Pujo nunduk lagi. Terus Mbah Pujo bilang ke Suchang dan juga ke Soleh, "Ayo nang, sudah nang, jalan lagi nang." Terus Mbah Pujo akhirnya mengeluarkan senternya. Senter waktu itu masih senter besar, terus isinya juga baterai yang ukuran besar. Soleh pun juga mengeluarkan senternya. Suchang waktu itu memang sengaja nggak bawa senter karena Mbah Pujo itu bilang di awal-awal cukup bawa 2 senter. Nah singkatnya setelah mereka menyalakan senter, mereka pun lanjut jalan. Mereka sampai di pos 1 itu sekitar jam setengah 7 malam. Di momen ini Suchang ngeliat suasana di sekitar sana itu benar-benar sunyi, sepi banget. Kabut juga masih menutup jalan mereka. Dan setelah mereka istirahat sebentar di pos 1 ini, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Belum sampai 10 langkah mereka jalan, Soleh itu mengeluh, perutnya sakit. Mungkin karena efek dia terlalu banyak makan tadi ketika di bis. Soleh bilang dia pingin buang air besar. Terus dia tanya ke Mbah Pujo, "Mbah, ini aku ee-nya di mana, Mbah? Caranya gimana, Mbah?" Terus Mbah Pujo mengarahkan senternya ke arah sebuah semak-semak. "Tuh, kamu ke sana, nang. Kamu gali tanah dulu, nanti ee-nya niru kucing ya, nang." Nah, waktu itu Soleh mengira mungkin Mbah Pujo ini bercanda. Kok ee-nya kayak kucing? Jadi Soleh masih bingung, terus dia ketawa-ketawa kecil. Tapi pas Mbah Pujo bilang lagi ke Soleh ini dengan nada yang serius, dengan raut wajah yang serius, barulah Soleh percaya. Oh, ternyata memang kayak kucing, dia harus gali tanah dulu. Akhirnya di situ Soleh berusaha menggali tanah. Jaraknya cukup jauh, dia masuk ke dalam semak-semak, masuk ke arah hutan. Akhirnya dia mencoba gali tanah dan berusaha buang air besar dengan cara yang dilakukan kucing. Nah, ada kejadian yang dialami Soleh ketika dia menjauh dari Mbah Pujo itu. Jadi ceritanya setelah dia selesai buang hajat, Soleh itu berniat balik ke arah Mbah Pujo dan juga ke arah Suchang. Tapi tiba-tiba pas Soleh mengarahkan senternya ke depan, dia melihat ada anak kecil. Rambutnya itu pelontos, matanya hitam. Dia ini kayak pas kebetulan lewat dan dari gelagatnya, sosok anak kecil ini juga kaget ngelihat Soleh. Soleh pun juga ikut kaget. Jadi kayak mereka berdua itu nggak sengaja berpapasan. Sama-sama kaget. Ada beberapa detik mereka ini diam. Setelah itu sosok anak kecil pelontos ini lari langsung masuk ke arah hutan. Dan larinya itu cepat banget. Bukan kayak manusia larinya. Soleh juga berpikir, mana mungkin ada anak kecil di tempat seperti ini, di jam-jam yang seperti ini.
Apalagi yang sempat dilihat Soleh tadi, si anak kecil ini nggak pakai baju. Dan rasanya juga nggak pakai alas kaki. Di suhu yang begitu dingin, sangat nggak masuk akal kalau anak tadi ini benar-benar anak manusia. Akhirnya di situ Soleh cepet-cepetan menuju ke Mbah Pujo. Jadi baik Sucang dan juga Soleh dan cucu-cucu Mbah Pujo yang lain, mereka ini sudah terbiasa dengan halal ganjil. Hampir semua cucu Mbah Pujo pernah melihat sosok makhluk halus dan mereka itu jadi terbiasa dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi ketika waktu itu Soleh ngeliat sosok makhluk halus, sosok anak kecil ini, ya Soleh cuma kaget di awal. Setelah itu ya biasa saja. Dan ketika sudah bertemu lagi dengan Mbah Pujo, Soleh cerita seperti biasa ke Mbah Pujo, "Mbah, tadi aku berpapasan sama anak kecil, Mbah. Dia lari ke atas." Nah, Mbah Pujo ini cuma ngangguk-ngangguk sambil senyum kecil. Seolah-olah di situ Mbah Pujo sudah tahu hal ini. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkatnya mereka sampai di area pos 3. Sucang ini lupa-lupa ingat. Kemungkinannya waktu itu mereka berada di pos 3. Karena Sucang benar-benar agak lupa. Nah, di area itu Mbah Pujo bilang, "Nang, kita tidur sini ya, Nang. Besok pagi lanjut lagi, Nang, jalannya." Terus Sucang dan Soleh menjawab serentak, "Nggih, Mbah." Ya waktu itu mereka cuma bikin tenda dari terpal yang mereka bawa dari rumah. Terpal ini terpal yang biasa digunakan untuk orang-orang jualan. Itu mereka gunakan sebagai tenda. Tongkatnya mereka cari kayu di sekitar sana. Sekalian mereka juga cari kayu untuk api unggun. Dan setelah tenda ini mulai tertata, Mbah Pujo mengeluarkan kompor kecilnya. Kompor ini bahan bakarnya parafin. Mbah Pujo di situ masak air panas, setelah itu Sucang dan Soleh bikin mie instan. Dan setelah mereka cukup makan dan minum, mereka bersiap tidur. Tapi sebelum mereka tidur, Mbah Pujo ini pesan sesuatu ke Sucang dan Soleh. "Nang, kalau nanti ada tamu yang datang, kalian nggak usah takut ya, Nang. Mereka teman-teman lamanya Mbah." Di situ Sucang dan Soleh mengangguk ke Mbah Pujo, tanpa mereka tahu siapa tamu yang dimaksud. Apakah yang dimaksud ini adalah tamu dari bangsa manusia atau tamu dari bangsa lelembut? Mereka pun akhirnya tidur. Beralaskan matras dan juga selimutnya ini dari sarung, mereka tetap bisa tidur. Cukup hangat malam itu karena terbantu dengan api unggun di luar yang mereka bikin tadi. Nah, Sucang waktu itu sempat tidur sebentar, tapi dia kemudian kebangun gara-gara dia kedinginan. Ternyata pas Sucang bangun, dia lihat api unggun itu sudah mengecil apinya. Dia akhirnya bangun cari sesuatu untuk nutupin tubuhnya supaya nggak kedinginan. Dia ingat, dia bawa sarung lagi, dia bawa sarung 2. Nah, pas si Sucang ini ambil sarung di tasnya, Sucang ngelihat Mbah Pujo itu masih duduk sendirian di luar. Mbah Pujo itu duduknya bersila, mata Mbah Pujo terpejam. Anehnya, Mbah Pujo itu duduk dengan tenang, nggak ngerasa kedinginan sama sekali. Padahal Mbah Pujo ini cuma pakai baju kain hitam dan juga celana kain. Itu aja, dan nggak pakai alas kaki. Tapi beliau terlihat duduk tenang, badannya sama sekali nggak kedinginan. Sucang cuma ngelihat sekilas, jadi di situ Sucang nggak mau mengganggu Mbah Pujo. Setelah Sucang ambil sarung, dia lanjutkan tidur lagi. Tiba-tiba Sucang itu dalam tidurnya ini, entah berapa lama, dia kayak kepingin bangun. Akhirnya Sucang pun bangun. Dia tiba-tiba pengen buka mata. Akhirnya dia buka mata dan di depan tendanya itu sudah ada sosok kera hitam. Kera ini ukurannya besar banget. Kera ini duduk dan matanya itu menatap ke arah Sucang. Pandangan matanya itu tajam banget. Ukuran kera ini kayak manusia dewasa. Yang bikin Sucang itu agak takut, kera ini mengeluarkan taring. Taringnya panjang dan menyeringai. Sucang benar-benar takut, apalagi dia nggak melihat Mbah Pujo di situ. Nggak tahu juga Mbah Pujo kemana waktu itu, tapi anehnya, kera ini meskipun tampilannya serem dan kayak seolah mau menerkam Sucang, tapi kera ini sama sekali nggak bergerak. Dia tetap diam di situ. Akhirnya pelan-pelan Sucang membangunkan Soleh. "Leh, bangun, Leh, bangun, Leh." Hampir 2 menitan lebih Sucang berusaha membangunkan Soleh. Akhirnya Soleh pun bangun. Di situ Soleh juga kaget pas ngelihat penampakan kera besar. Dia sudah ada persis di depan tenda mereka. Jadi Soleh langsung mengambil jarak agak mundur. Dia nggak berani dekat ke pintu tenda. Nah, sosok kera besar ini masih terus memandang ke arah Sucang dan Soleh dengan benar-benar tajam. Lama-lama mereka mendengar
ada suara gemerincing lonceng. Terus lama-lama mereka semakin mendengar suara hentakan kaki kuda. Jadi yang mereka dengar ini benar-benar kayak ada suara dokar yang mau lewat di depan tenda mereka. Dan bersamaan dengan itu, sosok kera hitam yang tadi duduk di depan tenda mereka itu tiba-tiba dia loncat dan menuju ke arah suara gemerincing itu. Jadi sosok kera ini ngelihat ke arah suara itu dan langsung loncat. Dan gak lama setelah itu kera hitam ini pergi dan kayak menghampiri suara dokar tadi. Sucang dan Soleh di situ agak lega ketika kera hitam ini pergi. Terus Soleh tanya, "Cang, Mbak Pujo mana, Cang?" "Gak tahu, dari tadi aku kebangun Mbak Pujo sudah gak ada." Terus Soleh ngomong lagi, "Cang, itu bukan benar-benar kera, Cang. Itu kera bangsa lelembut, Cang." Nah, Soleh ngomong ini dengan ketakutan, benar-benar takut. Sucang ngelihat itu, wajah Soleh ini benar-benar takut. Terus Soleh bilang, "Sudah tenang aja, kan dia sudah pergi, Leh. Sudah kita di sini aja sambil nunggu Mbak Pujo datang." Dan gak lama setelah itu, suara dokar yang tadi kedengaran ini sudah gak kedengaran lagi. Terus pas mereka sudah mau lanjut tidur, sosok kera hitam besar tadi muncul lagi di situ. Posisi dia ini masih sama kayak tadi. Dia duduk persis di depan tenda. Matanya juga tajam menghadap ke arah Sucang dan Soleh. Di situ Sucang dan Soleh ini gak bisa gerak. Mereka terus nunduk. Di situ Soleh mulai membaca-bacakan doa yang dia hafal. Dia mulai baca-baca. Sedangkan Sucang, dia memilih untuk tetap menunduk dan gak menatap sedikit pun ke arah sosok kera hitam itu. Dan gak lama setelah itu, terpal mereka ini ada yang ngelempar. Kayaknya yang dilempar ke terpal mereka itu berupa ranting pohon dengan ukuran yang besar. Menurut Sucang, seandainya gak ada penghalang terpal ini, kepala mereka pasti cedera kena lemparan ini. Dan pas mereka mendengar mereka dilempar, Soleh itu kaget. Dia jerit sambil mengucap, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong, ya Allah, ya Allah." Dia ketakutan banget. Dan bersamaan dengan itu, Sucang ngeliat kera hitam yang tadi ada di depan itu tiba-tiba bergerak melompat ke arah atas. Sucang dan Soleh ini mendengar ada suara eraman-eraman dari arah atas. Tapi mereka berdua itu sama sekali nggak berani keluar tenda. Yang didengar oleh mereka itu kayak ada ribut-ribut di atas. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh kera hitam ini. Dan hal itu terjadi sekitar beberapa detik. Setelah itu suara gaduh ini berhenti. Dan nggak lama setelah suara gaduh itu berhenti, sosok kera hitam yang tadi itu balik lagi ke tempat semula. Dia duduk lagi di depan tenda Sucang dan Soleh. Dan matanya menatap tajam lagi ke arah Sucang dan Soleh. Nah, lagi-lagi di situ Soleh ini baca-baca doa sebisanya. Sucang akhirnya di situ menundukkan kepala. Dia nggak berani sedikit pun ngelihat ke arah sosok kera hitam ini. Suasana masih begitu sunyi, nggak terdengar suara aneh lagi. Sesekali Sucang ngelihat ke arah depan tenda, dan ternyata sosok kera hitam ini masih tetap di situ dan masih menatap ke arah Sucang dan Soleh dengan pandangan yang tajam. Taringnya itu juga terlihat tajam sekali. Langsung Sucang ini merinding lagi pas ngelihat sosok kera hitam itu. Dan kira-kira 5 menit setelah itu, Soleh ini nyium bau busuk banget. Soleh bilang ke Sucang, "Cang, ini bau apa, Cang? Busuk banget, Cang." Sucang awalnya nggak mencium bau apa-apa, tapi lama-lama Sucang juga mencium bau yang aneh. Pokoknya bau ini busuk banget. Yang bisa digambarkan Sucang, ini kayak bau bangkai binatang. Kayak bangkai tikus, tapi jauh lebih busuk. Lama-lama baunya itu makin menusuk hidung. Soleh sudah mulai mual-mual. Nah, Sucang belum sempat mual-mual, dia langsung muntah. Nggak kuat nyium bau yang begitu busuknya. Di situ Sucang sudah nggak sempat lagi takut sama sosok kera hitam yang ada di depannya. Dia panik dengan bau busuk yang benar-benar mengganggu itu. Jadi tanpa mikir apa-apa lagi, Soleh dan Sucang ini langsung berusaha keluar dari tenda. Karena mereka nggak kuat dengan bau busuk yang ada di dalam tenda. Dan begitu mereka keluar tenda, Sucang dan Soleh ngelihat ada sosok 4 pocong di situ. Nah, mereka pocong-pocong ini kayak berusaha menguasai tenda Soleh dan Sucang. Ada sosok pocong yang berada di sebelah kanan tenda, ada yang di sebelah kiri tenda, dan 2 sosok pocong itu berada persis di tengah-tengah mereka. Nah, ada pemandangan yang aneh yang dilihat oleh Soleh dan Sucang waktu itu. Jadi pada saat ada sosok pocong ini, sosok kera hitam ini langsung loncat berusaha menyerang pocong-pocong tersebut. Yang dilihat Sucang dan Soleh,
Sosok kera hitam ini loncat dan berusaha menerkam sosok pocong yang ada di sebelah kanan tenda. Tapi ketika itu sosok pocong ini menghilang. Akhirnya sosok kera hitam ini pindah lagi ke sebelah kiri tenda. Dan sosok kera hitam ini loncat ke arah pocong itu. Pocong yang diserang oleh kera hitam ini akhirnya hilang dan cuma tersisa asap putih. Dan kejadian ini terus terjadi seperti itu sampai sekitar beberapa menit. Sedangkan Soleh dan Sucang ini hanya bisa melihat kejadian itu dengan melongo. Pada akhirnya keempat pocong ini benar-benar hilang. Dan setelah sosok pocong-pocong ini nggak terlihat lagi, bau-bau yang mereka cium tadi, yang bau busuk bangkai, ini secara langsung juga hilang. Dan setelah pocong-pocong ini nggak terlihat lagi, sosok kera hitam ini jalan lagi ke arah tenda mereka. Akhirnya dari situ, Soleh dan Sucang cepet-cepetan balik lagi masuk ke dalam tenda karena mereka juga takut dengan sosok kera hitam ini. Dan untuk kesekian kalinya, sosok kera hitam ini duduk lagi di tempat yang sama. Pandangan matanya itu menghadap ke arah Sucang dan Soleh dengan pandangan mata yang sangat tajam sekali. Pada waktu itu Soleh sudah nggak bisa baca-baca doa lagi. Dan Sucang, dia masih terus menunduk dan nggak berani ngelihat ke arah sosok kera hitam itu. Nah, terus Soleh berbisik ke Sucang. Cang, kamu ingat kan pesan kakek tadi sebelum kita tidur? Terus Sucang ini coba mengingat-ingat. Dan akhirnya dari situ, Sucang mulai ingat pesan dari Mbak Pujo. Terus Soleh ini bilang ke Sucang, kan tadi Mbak Pujo bilang, Cang, kalau nanti ada yang datang, kita nggak boleh takut. Itu temennya Mbak Pujo. Barulah di situ Sucang semakin ingat dengan pesan Mbak Pujo. Dan dari situ mereka yakin bahwa sosok kera hitam ini adalah teman Mbak Pujo. Barulah di situ mereka mengingat kejadian yang mereka alami di awal-awal tadi. Ketika pertama kali mereka mendengar suara dokar yang mendekat ke arah tenda mereka, tiba-tiba sosok kera hitam itu menuju ke arah suara dokar ini. Nah, mungkin sosok kera hitam itu berusaha menghalangi dokar yang mau melintas ke depan tenda mereka. Selanjutnya, ketika tenda mereka dilempar sesuatu dengan keras, secara langsung sosok kera hitam itu langsung loncat ke atas. Dari situ mereka mendengar kayak ada sebuah pertarungan di atas. Sucang dan Soleh mulai berpikir mungkin pada saat itu sosok kera hitam ini berusaha melawan sosok yang berusaha mengganggu Sucang dan Soleh. Dan yang baru saja terjadi adalah ketika mereka ngelihat ada 4 sosok pocong yang tiba-tiba muncul di situ. Terlihat oleh Sucang dan Soleh, sosok kera hitam tadi ini berusaha menghalau ke-4 sosok pocong itu sampai pocong-pocong ini benar-benar pergi. Dan mereka baru ingat pesan Mbak Pujo, ternyata sosok kera hitam ini adalah teman Mbak Pujo. Mungkin tugas sosok kera hitam ini menjaga Sucang dan Soleh dari gangguan makhluk halus yang lain. Tapi sampai pada saat itu, mereka belum tahu di mana posisi Mbak Pujo. Akhirnya setelah mereka menebak-nebak dan mereka yakin bahwa sosok kera hitam ini adalah teman gaibnya Mbak Pujo, mereka jadi agak lega. Soleh di situ perlahan mulai bisa melanjutkan tidurnya. Sucang di situ tetap berdiam diri sambil menunggu kedatangan Mbak Pujo. Nah, kira-kira jam 5 pagi ketika langit sudah terlihat cahaya tipis, Sucang itu mendengar suara langkah kaki. Sucang yakin ini suara langkah kakinya Mbak Pujo. Dan bersamaan dengan itu, sosok kera hitam yang dari tadi ada di depan tenda itu, ketika mendengar suara langkah kaki ini, sosok kera ini langsung berjalan pergi dan loncat, nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba sosok kera ini hilang. Dan begitu Sucang melongok keluar tenda, ternyata benar ini sosok Mbak Pujo. Mbak Pujo itu senyum ke arah Sucang. Terus beliau tanya ke Sucang, bangun jam berapa, Nang? Soleh mana, Nang? Apa sudah bangun? Terus Sucang jawab, saya bangun dari tadi, Mbah. Tapi ini Soleh masih tidur. Ya sudah, Soleh dibangunkan, Nang. Kita bersiap turun ya, Nang, nggak usah melanjutkan perjalanan. Urusan Mbah sudah selesai semua. Akhirnya di situ Sucang membangunkan Soleh. Setelah Soleh bangun, mereka bersiap pulang. Jadi di situ terpal ini mereka lipat lagi dengan rapi dan mereka masukkan ke tas. Perlengkapan-perlengkapan itu mereka masukkan ke tas mereka masing-masing. Setelah itu mereka turun ke bawah. Nah, sampai pada saat itu, Mbak Pujo ini belum cerita kemana perginya beliau malam itu.
Sampai singkatnya mereka mulai naik angkutan dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Mauspati itu Mbak Pujo belum cerita. Akhirnya ketika sampai di Terminal Mauspati, Mbak Pujo ngajak Sucang dan Soleh makan dulu di sebuah warung. Sucang ini belum sempat tanya ke Mbak Pujo soal semalam. Sampai mereka akhirnya selesai makan, mereka lanjut naik bis menuju ke Jombang. Singkatnya tibalah mereka di Terminal Jombang, Mbak Pujo, Sucang, dan Soleh langsung naik ojek menuju ke rumah. Singkatnya, ketika sampai di rumah, mereka disambut oleh keluarga. Mbak Pujo langsung istirahat di rumahnya. Soleh dan Sucang juga langsung tidur di rumah mereka masing-masing. Dan malam itu, sekitar jam 8 malam, Sucang dibangunkan oleh ibunya. Ibunya bilang, "Nang, kamu dicari Mbak Pujo, Nang. Katanya mau dikasih uang." Terus Sucang bangun. Dia kemudian cuci muka dan langsung menuju ke rumah Mbak Pujo. Nah, rumah Mbak Pujo ini persis di samping rumah orang tuanya Sucang. Begitu juga dengan rumah orang tuanya Soleh. Jadi rumah mereka ini masih satu area, saling berdekatan satu sama lain. Dan begitu Sucang sampai di rumah Mbak Pujo, di situ ternyata sudah ada Soleh. Soleh sudah duduk di ruang tamu bersama Mbak Pujo dan juga Pak Lik mereka. Dan sekedar info, di masa-masa itu, Sucang dan sepupu-sepupunya yang laki-laki ini, termasuk Soleh, ini sudah diperbolehkan merokok dari sejak mereka SMP. Jadi ketika itu Sucang melihat Soleh sudah duduk di sana sambil menikmati kopi panas dan dia ini sambil ngerokok. Mbak Pujo bilang ke Sucang, "Nang, ini tadi Soleh sudah Mbah kasih uang. Ini uang buat kamu." Terus si Sucang bilang, "Matur nuwun nggih, Mbah." Setelah itu uang ini diterima oleh Sucang. Sucang akhirnya ikut nongkrong di sana bareng Mbak Pujo, Soleh, dan juga Pak Lik-Pakliknya yang lain. Dan nggak lama setelah itu, Soleh ini tanya ke Mbak Pujo, "Mbah, pas waktu di Gunung Lawu itu Mbah kemana toh Mbah? Kok tiba-tiba nggak ada?" Nah, Sucang langsung ikut-ikutan tanya, "Enggak Mbah, saya sempat bangun ambil sarung pas kedinginan itu. Waktu itu saya sempat ngelihat Mbak Pujo ini masih meditasi di luar. Terus setelah itu Mbak Pujo nggak kelihatan lagi Mbah." Nah, disinilah Mbak Pujo baru mulai cerita. "Anu Nang, sebenarnya Mbak ini ada undangan khusus ke Gunung Lawu menjelang malam 1 Suro. Mbahmu ini diminta langsung datang ke sana. Yang datang ke rumah Mbah ini, yang ngundang langsung Mbah menuju ke Lawu itu adalah pasukan dari Raden Brawijaya V. Sekalian di sana, Mbak ini pengen menyampaikan ke danyang-danyang penunggu Gunung Lawu di sana bahwa Mbak Pujo ini nggak mau anak turun Mbak Pujo itu mengikuti Mbah. Biarlah anak cucu Mbak ini jadi orang biasa saja. Jadi Mbah ada 2 keinginan. Yang pertama, Mbah memenuhi undangan dari Raden Brawijaya V, dan yang kedua, Mbah pengen mengutarakan niat Mbah." Terus di situ Mbak Pujo melanjutkan ceritanya. Di situ Mbak Pujo juga cerita bahwa beliau malam itu beliau menyempatkan untuk meditasi sebentar di luar. Sambil Mbak Pujo ini menunggu jemputan dari atas. Yang dimaksud atas oleh Mbak Pujo ini adalah Hargodalem yang posisinya memang ada di atas dekat puncak. Mbak Pujo nggak bisa langsung menuju ke Hargodalem karena tingkatan keilmuan Mbak Pujo itu hanya tingkatan level bawah. Yang bisa menunggu di Hargodalem adalah orang-orang khusus dan orang-orang tertentu dengan kemampuan yang lebih tinggi dari Mbak Pujo. Dan yang di atas itu nggak hanya manusia-manusia biasa, tapi juga banyak sekali bangsa-bangsa lelembut dan juga para penjaga-penjaga Nusantara. Mereka semua berkumpul di atas. Jadi disitulah Mbak Pujo menunggu jemputan. Nggak lama setelah itu, Mbak Pujo ini didatengin oleh 2 pasukan kerajaan. Badan mereka itu tinggi besar tegap. Wajah mereka itu kayak pemuda dengan usia 20 tahunan. Mereka nggak bawa senjata apapun. Tapi ketika Mbak Pujo diantar naik ke Hargodalem, Mbak Pujo itu rasanya dikawal oleh penjagaan yang sangat-sangat ketat. Di situ Mbak Pujo jalan itu kayak ada yang dorong dari bawah. Jadi nggak terasa pas Mbak Pujo naik ke atas, itu rasanya benar-benar cepat. Padahal jaraknya itu masih jauh dari tempat Mbak Pujo mendirikan tenda menuju ke Hargodalem. Dan singkatnya ketika sampai di Hargodalem itu benar-benar suasananya rame banget. Tapi tentu yang bisa melihat keramaian ini hanyalah orang-orang dengan kemampuan penglihatan tertentu. Mbak Pujo di situ melihat ada berbagai macam sosok.
Dan di dalam Hargo Dalam itu ada semacam sebuah kursi singgasana. Tapi Mbah Pujo nggak bisa ngelihat jelas ke area dalam karena tertutup banyak energi-energi. Tapi Mbah Pujo yakin yang duduk di singgasana itu adalah Raden Brawijaya V. Terlihat dari karisma dan juga auranya yang memancar sampai keluar. Nah, kisah tentang detail pertemuan antara Mbah Pujo dengan Raden Brawijaya V ini mungkin akan kami ceritakan di episode yang lain. Intinya di situ Mbah Pujo ini mengikuti rapat besar dengan para penjaga-penjaga Nusantara. Pengakuan dari Mbah Pujo, beliau juga sempat bertemu dengan sosok Nyai Roro Kidul. Dan nggak seperti yang digambarkan oleh publik selama ini, bahwa Nyai Roro Kidul itu busananya cenderung terbuka. Dari apa yang dilihat oleh Mbah Pujo malam itu, sosok Nyai Roro Kidul itu busananya lebih terlihat tertutup, rambut beliau disanggul. Dan setiap beliau berjalan itu selalu menunduk. Dan di kanan kiri Nyai Roro Kidul itu terlihat ada dua cahaya kehijauan yang selalu ada di samping beliau. Jadi Nyai Roro Kidul ini menempati titik yang agak masuk ke dalam Hargo Dalam. Jadi beliau menempati posisi di dalam. Dan setelah pertemuan ini usai, Mbah Pujo menyampaikan pada salah satu danyang yang ada di sana tentang permintaan beliau yang beliau tidak ingin ada anak cucunya yang melanjutkan perjalanan beliau. Dan akhirnya permintaan ini pun disetujui oleh danyang yang ada di sana. Selanjutnya Mbah Pujo pun kembali ke tenda. Dan perihal sosok kera hitam yang terlihat di depan tenda Sujang dan Soleh, itu Mbah Pujo mengakui bahwa sosok kera hitam itu adalah salah satu teman gaib Mbah Pujo. Yang dia ini dengan rela menjaga cucu-cucu Mbah Pujo ketika Mbah Pujo mengikuti pertemuan akbar di Hargo Dalam. Dan Mbah Pujo sendiri singkatnya meninggal di tahun 2009. Kira-kira 2 atau 3 tahun setelah kepergian beliau ke Gunung Lawu bersama Sujang dan Soleh. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Sujang di Kembara Sunyi, tidak ada satupun anak maupun cucu Mbah Pujo yang melanjutkan perjalanan Mbah Pujo sebagai seorang ahli spiritual. Anak dan juga cucu Mbah Pujo menjadi orang-orang biasa, begitupun juga dengan Sujang. Saat ini Sujang bekerja di sebuah kantor travel yang ada di Surabaya, dan dia tetap tinggal di Jombang bersama keluarganya. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sujang pada Kembara Sunyi, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.